Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat IKADI rahimakumullah. Bersyukur kita diberikan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, optimalkan usia kita, waktu kita, harta kita untuk semata-mata beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat IKADI rahimakumullah. Ramadan saat pintu-pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Namun kenyataannya masih banyak orang-orang yang ternyata bermaksiat. Bahkan di awal bulan suci Ramadan masih banyak yang mereka itu bersemangat, tetapi di pertengahan bahkan di akhirnya semakin menurun semangatnya. Tapi alhamdulillah, banyak juga saudara-saudara kita dari awal sampai akhir bisa bersemangat dalam mengisi bulan suci Ramadan. Ramadan kalau kita ilustrasikan sebagai satu sistem, ada input, proses, dan output. Inputnya adalah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Betapa kita bangga kalau disebut nama yang terbaik buat kita, gelar kita, doktor, profesor, atau mungkin si tampan, si cantik, dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita dipanggil dengan cantik, ganteng, tetapi kita diam saja? Mungkin pendengarannya kurang. Ada sebagian yang mungkin ketika dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang terbaik, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang terbaik ini, orang-orang yang beriman ini akan bergetar hatinya. Dan dia akan gembira dengan panggilan itu. Kemudian yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang Allah pilih, yang dengan sungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin. Kemudian diproses dengan Ramadan. Ramadan ini agar sukses prosesnya kita harus paham fikih Ramadan. Apa yang membatalkan. Jangan sampai kita Ramadan hanya dapat haus saja. Dan malam hari hanya dapat ngantuk. Karena tidak punya ilmunya atau fikihnya yang betul-betul sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian outputnya adalah la'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat IKADI rahimakumullah. Inilah derajat yang tertinggi takwa. Kita tahu seorang budak yang namanya Bilal. Budak yang hitam dan juga miskin. Tetapi karena ketakwaannya, maka menjadi mulia baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan terompahnya saja sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang budak ini bisa bergaul, bersejajar dengan seorang yang tokoh, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat IKADI rahimakumullah. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan makhraja, akan diberikan jalan keluar. Seperti di surat At-Tolak. Jalan keluar dari permasalahan hidup yang kita hadapi ini. Bukan berarti orang bertakwa itu tidak diuji. Bahkan ujiannya lebih tinggi. Tetapi ketika diuji, mereka diberikan jalan keluar. Terutama ujian yang paling berat adalah para nabi. Nabi Ibrahim diuji berat, diberikan jalan keluar. Rasulullah, nabi kita, juga banyak ujiannya, tapi diberikan jalan keluar dari hidupnya. Maka sahabat IKADI rahimakumullah. Orang-orang bertakwa itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia ini maupun di akhirat. Bahkan akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Rizki ini ada dua. Rizki yang diberikan oleh Allah lewat ketakwaan atau dengan kerja. Imam Syafi'i berkata dan menyampaikan kepada gurunya bahwa yang namanya rizki itu harus bekerja. Tetapi kata gurunya, rizki itu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Imam Syafi'i sedang berjalan dan didapatinya adalah seorang yang sedang memetik pohon, yaitu dari anggur. Kemudian Imam Syafi'i membantunya. Dan setelah selesai, diberikanlah Imam Syafi'i upah dari anggur itu. Dengan bangganya, dia akan membuktikan bahwa rezeki itu dari bekerja. Disampaikan kepada gurunya, wahai guru, saya sudah membuktikan bahwa rezeki itu dari bekerja. Apa kata gurunya? Saya dari kemarin memohon pada Allah, ingin anggur. Saya tanpa bekerja, ternyata sudah mendapatkan anggur ini. Maka
dua jalan rezeki. Seorang guru dengan seorang murid sama-sama ketawa, sudah membuktikan bahwa rezeki itu ada dari memang bekerja dan ada dari ketakwaan. Seorang nabi yang kaya raya, Nabi Daud. Dia seorang kaya raya, walaupun tidak bekerja sudah cukup. Yang wajib buat kita bukan kerja, tetapi memenuhi keluarga. Kalau kita sudah cukup, keluarga cukup, maka tidak wajib bekerja. Tapi apa yang katakan Nabi Daud, saya tetap bekerja sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW juga di malam hari kakinya sampai bengkak-bengkak untuk salat malam. Sampai Ibunda Aisyah bertanya kenapa? Sampai padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga, maka sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, di ayat yang 185-nya itu, la'alakum tashkurun, menjadi orang-orang bersyukur. Syukur ini adalah bagian kecil daripada takwa. Takwa itu sebagai payung besarnya, la'alakum tatakun, kemudian la'alakum tashkurun. Orang-orang yang bersyukur dengan yang Allah berikan. Semua yang Allah berikan kepada kita, gunakan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa ini, Allah akan berikan surga yang tertinggi. Ujuhu yaikum nadiro ila robika nadiro. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diberikan wajahnya berseri-seri melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga penuh dengan kenikmatan. Surga diberikan bidadari, diberikan semua makanan, buah-buahan. Tetapi itu semua kalah dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga itu adalah ciptaan Allah dan Allah yang menciptakan. Pastilah ketika melihat wajah Allah, itulah puncak kebahagiaan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini yang mungkin kemarin kurang, kita tingkatkan lagi. Yang sudah kita tingkatkan. Dan puncaknya nanti ada Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih baik. Infak kita, zikir kita. Sahabat Ikadi rahimakallah, jangan sia-siakan waktu kita. Mungkin Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Dan bonus yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersemangat terus. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.